Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi tugas akhir saya. Nah, perkenalkan, nama saya Iyun Federiska Isdawing dengan NIM 22011250001 dari program studi statistika Universitas Negeri Makassar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir mata kuliah statistika perkantoran dengan judul Pengaruh Dimensi Sosioekonomi terhadap variasi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan tahun 2023. Kalau begitu, mari kita mulai. Baik, untuk latar belakangnya sendiri, nah, Sulawesi Selatan ini merupakan provinsi yang memiliki potensi sumber daya alam dan manusia yang besar. Nah, namun masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, indeks pembangunan manusia ini menjadi indikator penting untuk menilai kemajuan pembangunan manusia dari aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Nah, beberapa faktor sosioekonomi ini seperti rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk miskin yang diduga berpengaruh terhadap variasi indeks pembangunan manusia antar daerah. Nah, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh ketiga faktor tersebut terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan tahun 2023 dengan memanfaatkan data dari Badan Pusat Statistik. Nah, selanjutnya rumusan masalahnya yang pertama ada bagaimana pengaruh variabel-variabel sosioekonomi ini seperti rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk miskin ini terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan tahun 2023. Lalu untuk masalah keduanya, apakah terdapat hubungan yang signifikan antara rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk miskin ini dengan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan tahun 2023. Nah, selanjutnya tujuan penelitiannya yaitu yang pertama untuk menganalisis pengaruh variabel sosioekonomi. Di sini kita akan menganalisis pengaruh variabel-variabel sosioekonomi yang seperti rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk miskin terhadap indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan tahun 2023. Lalu tujuan penelitian yang kedua yaitu untuk mengukur hubungan antar variabel, di mana di sini kita akan mengukur dan memahami hubungan antar variabel-variabel sosioekonomi dengan indeks pembangunan manusia, serta mengevaluasi sejauh mana variabel-variabel tersebut dapat memprediksi tingkat pembangunan manusia di wilayah Sulawesi Selatan tersebut tahun 2023. Selanjutnya ada data dan sumbernya, di mana sumber data yang kita gunakan berasal dari Badan Pusat Statistik atau data sekunder yang kita gunakan mengacu pada tahun 2023 dengan unit observasi 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan. Lalu adapun variabel yang kita gunakan dalam penelitian ini, yang pertama variabel dependennya yaitu indeks pembangunan manusia pada 24 kabupaten atau kota di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2023. Lalu kita menggunakan 3 variabel bebas yang diduga mempengaruhi indeks pembangunan manusia ini. Yang pertama adalah rata-rata lama sekolah, yang kedua ada tingkat pengangguran, dan yang ketiga jumlah penduduk miskin dalam ribuan jiwa. Nah, adapun definisi operasional variabel di mana rata-rata lama sekolah ini menggambarkan jumlah rata-rata tahun sekolah yang dijalani oleh penduduk usia 25 tahun ke atas, di mana semakin tinggi rata-rata lama sekolah diharapkan menunjukkan pendidikan yang lebih baik. Nah, untuk tingkat pengangguran terbuka atau X2-nya kita ukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan dibandingkan total angkatan kerja. Variabel ini digunakan untuk melihat apakah pengangguran berdampak pada kualitas pembangunan manusia. Adapun untuk X3-nya yaitu jumlah penduduk miskin, di mana jumlah penduduk miskin ini merupakan jumlah individu yang hidup di bawah garis kemiskinan menurut standar Badan Pusat Statistik. Nah, kemiskinan ini diidentifikasi sebagai faktor penting yang berpotensi menurunkan indeks pembangunan manusia di suatu wilayah. Nah, adapun tahapan analisis yang pertama yaitu analisis regresi berganda. Kita menggunakan metode analisis regresi berganda, di mana regresi linear berganda ini adalah metode statistik yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh beberapa variabel independen atau bebas terhadap satu variabel dependen terikat.
Nah, selanjutnya metode ini juga berguna untuk memprediksi nilai IPM berdasarkan nilai dari ketiga variabel sosioekonomi tersebut. Di mana secara umum untuk persamaan regresi berganda dituliskan sebagai berikut, di mana Y-nya adalah indeks pembangunan manusia, A-nya adalah nilai konstanta atau interceptnya, B1, B2, dan B3 adalah koefisien dari masing-masing variabel X. Sedangkan X1, X2, dan X3-nya adalah rata-rata lama sekolah, tingkat pengangguran, dan jumlah penduduk miskin. Adapun tahapan analisis yang kedua yaitu pengajuan asumsi klasik, di mana asumsi-asumsinya yaitu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedasitas, dan uji autokorelasi. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Bisa kita lihat dari hasil analisis regresi tersebut, berdasarkan outputnya dapat kita simpulkan bahwa model regresi linear berganda yang diperoleh dari data ini adalah sebagai berikut, di mana beta 0-nya adalah 48,55, beta 1-nya 2,64, beta 2-nya 0,36, dan beta 3-nya sama dengan minus 0,009. Nah, dari persamaan tersebut kita bisa jelaskan bahwa rata-rata lama sekolah ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Sedangkan untuk tingkat pengangguran dia berpengaruh positif namun tidak signifikan. Sedangkan jumlah penduduk miskin yang berpengaruh negatif ini tidak signifikan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa variabel rata-rata lama sekolah merupakan faktor paling dominan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan tahun 2023, sehingga peningkatan kualitas pendidikan perlu menjadi prioritas dalam pembangunan. Selanjutnya kita menguji asumsi klasiknya. Yang pertama kita uji normalitas dulu. Berdasarkan uji Shapiro-Wilk-nya yaitu 0,2715, di mana 0,2715 ini lebih besar daripada 0,05. Maka H0-nya diterima atau dapat disimpulkan bahwa galat menyebar secara normal. Artinya uji asumsi ini normalitas terpenuhi. Nah, selanjutnya kita menguji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas sendiri bisa kita lihat pada hasil uji BP testnya, di mana nilai p-value-nya yaitu 0,7283, lebih besar dari nilai alfanya 0,05. Maka H0-nya pun diterima, atau bisa kita simpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedasitas, yang artinya asumsi homogenitasnya ini ragam galat terpenuhi. Untuk uji multikolinearitasnya sendiri bisa kita lihat berdasarkan hasil nilai VIV-nya pada X1, X2, dan X3-nya berada di bawah 10, maka tidak terjadi multikolinearitas, yang artinya asumsi multikolinearitas ini terpenuhi. Adapun uji hipotesisnya yaitu uji F simultan, di mana nilai p-value-nya ini 5,867 atau H0-nya ini ditolak. Nah, jadi karena lebih kecil dari 0,05. Atau dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel prediktor terhadap variabel respon secara simultan. Adapun untuk uji parsialnya, untuk rata-rata lama sekolahnya yaitu bisa kita lihat nilai p-value-nya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak, atau sudah pastinya rata-rata lama sekolah ini sudah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Sedangkan untuk X2-nya kita bisa lihat p-value-nya 0,110, lebih besar daripada 0,05. Atau bisa kita artikan bahwa perubahan pengangguran ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi indeks pembangunan manusia. Lalu untuk X3-nya atau jumlah penduduk miskin ini nilai p-value-nya juga lebih besar daripada 0,05, daripada nilai alfanya itu sendiri, maka H0-nya pun diterima. Atau kita bisa simpulkan bahwa jumlah penduduk miskin ini tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia secara parsial. Nah, untuk koefisien determinasinya bisa kita lihat hasil dari R-squared-nya. R-squared-nya kita bisa lihat hasilnya 0,8948 atau 89,48%, yang artinya variabel prediktor mempengaruhi variabel reston Y sebesar
variabel respon Y-nya itu sebesar 89,48%. Nah, sedangkan sisanya itu dipengaruhi variabel lain di luar model. Nah, bisa kita lihat juga saya melakukan scatter plot hubungan antara rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia. Bisa kita lihat scatter plotnya. Arah hubungan untuk scatter plot rata-rata lama sekolah dan indeks pembangunan manusia ini arah hubungannya positif. Lalu kekuatan hubungannya juga kuat dan bola sebarannya itu atau titik-titiknya itu tersebar merata di sepanjang garis. Jadi dia outliernya ringan, namun tidak terlihat penyimpangan besar yang menunjukkan hubungan nonlinear atau pola yang tidak wajar. Yang kedua, scatter plot hubungan antara tingkat pengangguran dan indeks pembangunan manusia. Dia itu bisa kita lihat scatter plotnya sendiri, arah hubungannya itu positif tapi tidak logis. Nah, lalu kekuatan hubungannya juga sedang dan kemungkinan outlier. Nah, untuk scatter plot hubungan antara jumlah kemiskinan dan indeks pembangunan manusia sendiri, bisa kita lihat arah hubungannya tuh hampir datar atau sangat lemah. Bisa kita lihat garis regresi yang berwarna hijau ini, dia terlihat hampir horizontal, yang menunjukkan bahwa tidak ada hubungan linear yang jelas antara jumlah penduduk miskin dan indeks pembangunan manusia. Sebaran titiknya juga variatif dan outliernya terindikasi. Nah, untuk kesimpulan dan saran, bisa kita simpulkan bahwa model regresi ini menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah merupakan variabel penting atau variabel yang paling signifikan yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan pada tahun 2023 karena p-value-nya lebih kecil daripada 0,05. Dan tingkat pengangguran dan jumlah penduduk miskin ini tidak berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia. Dan nilai R-squared-nya juga 89,48% yang menunjukkan bahwa model ini memiliki daya jelas yang sangat baik terhadap variasi indeks pembangunan manusia antar wilayah. Untuk sarannya, mungkin pemerintah perlu fokus pada peningkatan akses dan kualitas pendidikan untuk mendorong rata-rata lama sekolah. Lalu program pengurangan kemiskinan dan pengangguran juga tetap penting sebagai bagian dari pembangunan berkelanjutan. Nah, penelitian selanjutnya juga disarankan menambahkan variabel lain seperti infrastruktur dan layanan kesehatan untuk hasil yang lebih menyeluruh. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mohon maaf apabila kurang jelas yang saya jelaskan. Mungkin itu saja untuk hasil presentasi saya mempresentasikan hasil tugas akhir saya di statistika perkantoran ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.